ketika turunnya surat Al-Zalzalah ini, saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang duduk dan kemudian menangislah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yubkika Aba Bakr? Ma yubkika ya Aba Bakr?" Lalu ketika Abu Bakar menangis ketika turunnya ayat ini, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada Abu Bakar, "Ma yubkika ya Aba Bakr?" Apa yang membuat menangis wahai Abu Bakar? Ya. Maka kemudian Abu Bakar menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan, "Abkani hadhihi surah." Surat inilah yang membuat aku menangis wahai Rasulullah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Baitur Rahim rahimani wa rahimakumullah. Tentunya menangisnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika diturunkannya surat ini, karena surat ini adalah berisikan apa? Berisikan tentang terjadinya hari kiamat. Sebagaimana Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, di mana Al-Imam As-Sa'di menyebutkan bahwa surat Az-Zalzalah ini adalah surat di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan akan terjadinya hari kiamat. Ya. Bahwa Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan bahwa surat Az-Zalzalah adalah surat yang mengabarkan, atau Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita bahwa akan betul-betul terjadinya hari kiamat. Ya, di mana Az-Zalzalah maknanya adalah guncangan. Ya. Di mana makna Az-Zalzalah adalah maknanya adalah guncangan, di mana saat terjadinya hari kiamat, maka bumi Allah Subhanahu wa taala yang Allah ciptakan diguncangkan oleh Allah Azza wa Jalla seguncang-guncangnya, dengan guncangan yang begitu dahsyatnya. Sebagaimana itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan dalil bahwa ketika terjadinya hari kiamat, fenomena yang ada pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat yang pertama dari surat Az-Zalzalah ini, Allah menyebutkan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilat, apabila diguncangkan, kata Allah. Apa yang diguncangkan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemudian naibul fa'ilnya. Ya, maka ini ada fi'il majhul. Allah mengatakan apabila diguncangkan. Apa yang diguncangkan? Al-ardu, bumi diguncangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Diguncangkan, digempakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zilzalaha, yang guncangannya begitu dahsyatnya, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah, kita hari ini banyak atau telah menyaksikan ketika terjadinya gempa bumi. Dahsyat apa tidak? Begitu dahsyatnya. Ya, bahkan meluluhlantakan bangunan-bangunan ketika terjadinya gempa yang kita saksikan hari ini. Itu baru gempa, bukan gempa yang akan terjadi pada hari kiamat. Itu begitu mengerikannya. Begitu kita sudah menganggap gempa bumi yang terjadi saat ini, itu begitu mengerikan, begitu takut manusia terjadi gempa. Tahu banyak bangunan-bangunan yang dirobohkan, yang diruntuhkan dengan sebab gempa itu bahkan mematikan banyak manusia. Mematikan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi di hari kiamat? Masya Allah, kita nggak bisa bayangkan bagaimana dahsyatnya, ya, bumi saat itu digempakan untuk menunjukkan bahwa saat itu terjadinya kiamat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat yang menguatkan, yang menunjukkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala saling menguatkan
dan untuk membuktikan bahwa betul-betul kiamat itu akan didatangkan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahwa terjadinya gempa bumi atau diguncangkannya bumi yang sangat dahsyatnya itu betul-betul akan terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Muzammil misalnya, ayat 19. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga lagi-lagi menyebutkan bagaimana bumi saat terjadinya kiamat diguncangkan seguncang-guncangnya, dengan guncangan yang begitu dahsyatnya. Ini tentunya dalam rangka apa? Ya, pemberitaan Allah Subhanahu wa taala akan hal ini agar manusia betul-betul menyiapkan bekal ketika didatangkan kiamat. Apa bekalnya yang kira-kira akan menyelamatkannya dari siksa Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala yang begitu membinasakan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surah Az-Muzammil ayat 19, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kathiban mahila. Masya Allah, Allah menyebutkan dalam ayat ini, yauma tarjuful ardu wal jibal, hari kiamat, hari di mana kata Allah Azza wa Jalla, bumi itu dan gunung-gunung berguncang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat diguncang. Ya. Gempa bumi, gunung meletus, Masya Allah, fenomena yang manusia yang ngeri menyaksikannya. Bagaimana kalau itu adalah kiamat? Bagaimana ketika itu bumi yang diguncangkan dan gunung-gunung yang digoyang oleh Allah Azza wa Jalla itu untuk mempertandakan terjadinya kiamat? Maka begitu dahsyat lagi. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa kanatil jibalu kathiban mahila. Dan gunung-gunung saat itu, kata Allah, saat terjadinya kiamat, saat bumi diguncang dengan guncangan yang begitu dahsyatnya, bagaimana gunung itu dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Muzammil ayat 19 ya. Kathiban mahila. Apa kathiban? Seperti tumpukan-tumpukan pasir yang dihamburkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diterbangkan oleh Allah. Gimana ya, gunung berterbangan jamaah. Ya, kita nggak bisa bayangkan itu. Ya, benda yang kita lihat hari ini begitu kokohnya. Gunung begitu kokohnya jamaah. Yang isinya itu batu-batuan yang begitu kerasnya. Dan semua yang ada pada gunung itu. Itu nanti ketika terjadinya kiamat itu fenomena yang akan dilihat saat itu gunung itu berterbangan. Allah perumpamakan seperti kathiban mahila, seperti tumpukan pasir, Masya Allah, seperti pasir jadi seperti ya, yang begitu mudahnya dihambur-hamburkan oleh Allah Azza wa Jalla, terbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kalau ada yang tertimpa dengan gunung yang diterbangkan itu? Ya. Ditimpa benda yang kecil aja orang bisa mati, Pak ya. Orang bisa hancur. Ini kalau yang menimpanya gunung gimana? Ditimpa gunung, diterbangkan oleh Allah sebagaikan butir-butir pasir yang begitu mudahnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jabarati Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagaimana peristiwa yang dahsyat ini disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya. Juga lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan peristiwa diguncangkannya bumi ketika terjadinya kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalata sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Allah Subhanahu wa taala kembali menguatkan bahwa betul-betul diguncangkannya bumi dengan guncangan yang dahsyat sebagai pertandanya betul-betul terjadinya kiamat. Juga disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, kata Allah Azza wa Jalla, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian Allah Azza wa Jalla. Ya. Kenapa kita suruh bertakwa? Untuk menyiapkan diri kita. Ya.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak dalam ayat itu menyuruh kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana makna takwa yang kita ketahui adalah apa? Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Ya. Yaitu mengerjakan perintah Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan bekal terbaik manusia ketika terjadinya kiamat. Tidak ada lagi bekal yang paling hebat. Ya, sebagaimana Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain. Kenapa Allah menyuruh kita bertakwa kepada Allah? Karena Allah mengatakan wa tazawwadu, dan berbekallah kalian, kata Allah. Jadi dunia itu tempat kita menyiapkan bekal. Ya, apa bekal kita? Takwa. Allah mengatakan wa fa inna khairaz zad, sungguhnya sebaik-baik bekal manusia menghadapi hari kiamat dan kehidupan setelahnya. Apa itu kata Allah? At-taqwa. Tidak ada lain dan tidak bukan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita memperbanyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga sebelum Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kiamat, Allah mengawali pada ayat surat Al-Hajj ini untuk manusia itu bertakwa kepada Allah, agar dia takut kepada Allah, agar dia siapkan bekal berupa ketakwaan ini. Kenapa? Karena ada hari di mana kehidupan manusia di dunia akan berakhir dan akan menjalani kehidupan yang baru untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukannya di dunia. Dan ketakwaan itulah yang akan menyelamatkan dia dari suatu hal yang mengerikan yang terjadi pada saat itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, setelah Allah menyuruh kita manusia untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya guncangan, ya, yang terjadi pada hari kiamat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya, yang maksud adalah guncangan bumi tadi. Ya. Sungguhnya guncangan bumi yang diguncangkan begitu dahsyatnya pada saat terjadinya kiamat itu, kata Allah, syai'un azim. Suatu yang dahsyat, kata Allah. Dahsyat ini maksudnya mengerikan, betul-betul mengerikan. Yang gak bisa dibayangkan kengeriannya. Kalau ada sesuatu yang sangat mengerikan yang kita lihat dalam kehidupan kita, maka tidak seberapa dengan ketika Allah datangkan kiamat kepada kita, jamaah. Allah Subhanahu wa taala kembali menyebutkan fenomena yang terjadi saat itu. Ya. Saat diguncangkan bumi oleh Allah Azza wa Jalla, saat terjadinya kiamat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, kalian melihatnya kiamat ini, di mana setiap wanita yang menyusui, kata Allah Subhanahu wa taala, dia lupa, dia menjadi lalai dengan anak-anak yang sedang disusuinya. Maksudnya gimana? Ya. Jadi dia udah gak peduli lagi maksudnya. Nanti banyak ibu-ibu itu yang secara fitrah itu begitu cintanya sama anak-anak yang sedang disusui. Kan kalau anak lagi susu itu kan lagi sedang dicinta-cintanya sama ibunya, Pak, ya. Iya gak jamaah, ya? Ibu itu mana yang lebih besar kasih sayangnya kepada anak yang sedang disusui atau pada anak sudah besar? Ya. Mana yang lebih besar perhatiannya? Mana yang lebih besar kecintaan, kasih sayang, dan perhatian seorang ibu kepada anaknya? Apakah anak yang sedang dia susui, apa anak sudah tumbuh dewasa? Orang dewasa mah terserah lah, mau ngapain, mau keluyuran, mau kelayar, mau main-main kemana aja, mungkin ibu-ibu udah bisa pulang sendiri kok. Ya. Ini kita lihat jamaah, bagaimana ketika terjadinya hari kiamat yang sangat mengerikan, peristiwa yang begitu dahsyatnya. Di saat bumi itu betul-betul diguncangkan begitu kerasnya, begitu dahsyatnya, sampai-sampai membuat para ibu yang sedang menyusui lupa dengan anak yang disusuinya. Sampai ada yang dilempar anaknya mungkin, dia tinggalkan anaknya.
Ya harusnya ibu-ibu tuh kok ya berusaha untuk menjaga anaknya. Karena sayangnya, saking sayangnya, paling seorang ibu secara fitrah itu akan menjaga betul-betul. Tapi karena begitu dahsyatnya hari kiamat ini, kata Allah Azza wa Jalla, sampai para ibu yang menyusui, dia lalai, dia lupa dengan anak-anak yang disusuinya. Subhanallah. Jamaah, apa nggak ngeri itu? Ibu-ibu sudah nggak lagi peduli sama anaknya. Ya. Saking takutnya, saking ngerinya, ya, membuat mereka lupa dengan anak-anak yang mereka sedang susui. Mereka tinggalkan anak-anaknya. Na'udzubillah jamaah. Ya. Kembali Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Semua para ibu yang sedang hamil saat itu, ya, maka semua yang dikandungnya gugur. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan betul-betul peristiwa yang begitu dahsyat. Sampai semua wanita yang sedang hamil yang mengandung anaknya, saking kuatnya guncangan bumi yang saat itu diguncangkan, begitu dahsyatnya, itu anak-anak yang mereka kandung meninggal berguguran. Gugur. Keguguran jamaah. Ya. Kadang-kadang kita saja ya, itu tidak terjadinya kiamat Bapak. Ada orang, ibu-ibu kalau lagi hamil di triwulan ya Pak ya, biasanya ya. Itu kan nggak boleh biasanya sama dokter itu, nggak boleh dia kena guncangan ya kan. Nggak boleh dibawa ke tempat-tempat mengendarai dengan kendaraan yang di tempat-tempat yang membuat guncangan-guncangan, ya itu bisa keguguran kan ya. Itu baru guncangan yang kecil itu. Gimana bumi diguncangkan, apa nggak betul-betul berojol itu ya, nggak keluar itu yang dikandungnya. Masya Allah. Ya. Betul-betul saat itu fenomena yang sangat mengerikan. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa taron nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu melihat, kata Allah Subhanahu wa taala, manusia saat terjadinya kiamat dan diguncangkan bumi begitu dahsyatnya, kata Allah, sukara. Kamu akan melihat manusia itu, mereka itu mabuk. Ya. Wa ma hum bisukara, kata Allah. Padahal mereka nggak mabuk. Padahal nggak ada yang mereka minum yang membuat mereka mabuk jamaah. Tapi mereka sekadar seperti orang yang mabuk sempoyongan, nggak linglung, nggak tahu harus mau kemana ketika terjadinya kiamat. Masya Allah jamaah. Ya. Kenapa itu jamaah? Apa yang membuat manusia itu seperti orang yang mabuk padahal mereka tidak sedang mabuk? Padahal mereka tidak minum homer 2 krat ya, atau 2 botol gitu ya. Kalau minum minuman yang memabukkan, mereka mabuk wajar. Ini nggak ada yang mereka minum. Nggak ada yang membuat yang mereka makan, yang mereka minum, yang membuat mereka mabuk. Tapi betul-betul kita akan melihat orang-orang yang terjadi pada hari kiamat. Itu dalam keadaan yang mabuk sempoyongan, padahal mereka tidak mabuk, kata Allah SWT. Walakinna adaballahi syadid. Akan tapi disebabkan begitu dahsyatnya azabnya Allah saat itu. Jangan hati Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang terjadi pada hari kiamat, bahwa di antara peristiwanya Allah guncangkan bumi ya dengan guncangan yang begitu dahsyatnya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bagaimana fenomena bumi saat diguncangkan oleh Allah dengan begitu dahsyatnya. Allah mengatakan wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajat maknanya mengeluarkan. Kalau kharaja keluar. Kalau ditambah hamzah di depannya menjadi akhraja, mengeluarkan. Mungkin kalau bawa belajar bahasa Arab ya, kan kharaja itu keluar. Ya, tapi kalau ada hamzah di depannya akhraja, maknanya jadi berubah ya, mengeluarkan. Kalau kharaja ya fi'lul lazim, tidak membutuhkan objek. Ya. Tapi ini ketika ditambah hamzah di depannya, maka menjadi fi'lul muta'addi, maknanya mengeluarkan. Wa akhrajat, dan mengeluarkan, apa yang mengeluarkan itu? Bumi. Dan bumi saat itu mengeluarkan asqalaha. Asqal, beban-beban beratnya. Ya, apa tuh beban beratnya bumi? Ya. Para mufassir mengatakan wa akhrajat ma fi batniha mautan minal amwat wal kunuz. Yaitu bumi mengeluarkan semua yang ada di isi perutnya. Ya, semua isi perutnya dikeluarkan oleh bumi. Apa yang ada dalam bumi itu?
Apa yang terdapat dalam bumi? Minal amwat, kata para ulama. Semua makhluk yang mati, manusia yang mayit-mayit, manusia-manusia yang telah mati itu dikeluarkan, dihidupkan kembali, dikeluarkan oleh bumi. Ya, ini kaitannya dengan tafsir yang kemarin ya, di mana pada hari itu wa idza bu'thira ma fil qubur. Dan apabila ya manusia-manusia yang mati itu dibangkitkan, dikeluarkan dari kubur-kubur mereka. Ya. Maka di antara yang dikeluarkan oleh bumi itu, ya, yang dikeluarkan oleh bumi saat diguncangkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan guncangan yang begitu dahsyat itu adalah orang-orang yang mati dan sebelumnya dimatikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, dikeluarkan, ya, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal kunuz, dan bahkan bukan hanya itu, kata ya. Jadi semua yang tersimpan, yang dikandung oleh bumi, yang terdapat pada bumi, maka semuanya dikeluarkan, dimuntahkan oleh bumi. Masya Allah, kita nggak tahu ya, apakah itu apa ya, gunung-gunung, tembaga atau macam-macam semua ya. Semua yang dikandung oleh bumi, minyak-minyak, semuanya dikeluarkan, dimuntahkan oleh bumi. Lalu kemudian saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali menyebutkan apa yang kemudian dilakukan oleh manusia saat itu. Ya. Maka orang-orang yang menyaksikan terjadinya kiamat ini, saat bumi itu diguncang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengeluarkan semua yang disimpan olehnya, semua yang dikandung olehnya, seperti dikeluarkannya orang-orang yang mati dari kuburnya, dan semua benda-benda yang disimpan, yang dikandung oleh bumi itu. Ya, kekayaan-kekayaan bumi semuanya itu ditumpahkan, dijatuhkan, dan kemudian dihancurkan ya dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia saat itu yang menyaksikan terjadinya kiamat, apa yang dikatakannya? Wa qalal insanu ma laha. Manusia saat itu berkata, wa tasa'al al insan faz'at. Maka manusia yang hidup saat itu, saat terjadinya kiamat, mereka saling bertanya. Mereka saling bertanya dengan dalam keadaan yang sangat takut dan mengerikan. Malladhi hadatsa laha. Apa yang terjadi ini dengan bumi? Jadi mereka bingung, apa yang terjadi? Ya, fenomena yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Kalau cuma gempa bumi aja biasa Pak ya. Ya, ini betul-betul diguncangkan dan semuanya itu dikeluarkan, dijatuhkan oleh bumi, dihancurkan kemudian setelahnya. Manusia begitu takut saat itu, mengerikan. Kita aja nggak, ya mungkin nggak ada apa namanya ketika gempa, nggak ada kita lihat gunung-gunung terbang, kita nggak pernah lihat Pak ya. Kita udah takut itu. Gimana nanti kalau pas saat terjadi kiamat, saat bumi itu diguncangkan, yang tadi mengeluarkan semua yang disimpan oleh bumi itu, semua yang dikandung oleh bumi dikeluarkan, dijatuhkan dari atasnya. Ya. Maka betul-betul suatu yang sangat mengerikan. Sampai-sampai manusia yang menyaksikan kejadian saat itu, mereka saling bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Jamaah hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jamaah Masjid Baitur Rahim, azani Allah wa iyyakum ajmain. Namun kita sampaikan bahwa orang-orang yang menyaksikan kiamat betul-betul adalah orang-orang yang, atau manusia yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah didatangkan hari kiamat kecuali didatangkan kepada orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqumu sa'ah illa ala syiraril khalqi hum syarrun min ahlil jahiliyah la yad'un Allah bi syai' illa raddahu alaihim, rawahu Muslim. Mana dalil yang menunjukkan bahwa orang yang menyaksikan terjadinya kiamat yang begitu mengerikan ini, ya, tidaklah menyaksikannya kecuali orang yang paling buruk di antara manusia yang Allah ciptakan. Jadi kalau ada orang yang hidup saat itu betul-betul manusia yang paling buruk. Kenapa? Ya, sebagaimana Rasulullah mengatakan, la taqumus sa'ah, tidaklah kiamat itu akan didatangkan oleh Allah. Tidak akan terjadi kiamat, kata Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa ala syiraril khalqi,
kecuali kiamat itu didatangkan terjadi di tengah orang-orang yang paling buruk di antara manusia. Wahum syarrun, kata Rasulullah. Bahkan mereka lebih buruk min ahlil jahiliyah, daripada orang-orang jahiliyah terdahulu. Mereka lebih buruk keadaannya, kata Rasulullah. La yada'un Allah, bahkan mereka disifati oleh Rasulullah, la yada'un Allah bisyai'in. Tidaklah mereka kala itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana doanya, kata Nabi? Illa raddahu alaihim, kecuali Allah menolak doanya. Jadi doa saat itu nggak ada lagi yang diijabah oleh Allah Jalla wa Ala. Ada orang saat itu minta diselamatkan, akan selamat. Ya. Kalau ada seandainya orang-orang saat didatangkan kiamat dia berdoa kepada Allah, kata Nabi SAW, seperti meminta keselamatan dari keburukan itu. Dia ingin bertobat, meminta, karena juga saat itu taubat tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukankah ketika terjadi kiamat jamaah, orang-orang yang saat itu mau bertobat kepada Allah, maka taubatnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan bahwasanya taubat ini, kata Rasulullah, tanqati'ut taubah hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Taubat itu tidak akan terputus, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Selalu diterima hambanya yang bertaubat oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai kapan jamaah? Sampai matahari terbit dari barat. Yang itu juga menunjukkan apa? Menunjukkan fenomena terjadinya hari kiamat. Bukan hanya taubat, juga berdoa. Maka orang-orang yang ketika itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada terjadinya kiamat, maka doanya, kata Rasulullah, tidaklah mereka berdoa kecuali ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kalau berdoa sekarang minta selamat jamaah. Kalau kita mau selamat, ya, kalau kita mau selamat dari kengerian terjadinya kiamat ini, berdoa sekarang. Kalau kita ingin doa kita masih ingin didengar dan diijabah oleh Allah, berdoa sekarang. Jangan tunggu kiamat baru kita berdoa minta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamatkan diri kita sekarang dengan berdoa kepada Allah. Dan kita menyiapkan bekal terbaik kita dengan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa saat terjadinya kiamat, bahwa orang-orang yang beriman terlebih dahulu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang tersisa saat didatangkan, dihadirkannya kiamat di tengah-tengah manusia hanyalah orang-orang yang paling buruk di antara manusia jamaah. Mana dalilnya? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yab'atsu Allahu rihan karihal misk massuha massul harir fala tatruku nafsan fi qalbihi mithqalu habbah minal iman illa qabadathu. Thumma yabqa shirarun nas alaihim taqumus sa'ah." Rawahu Muslim. Mana dalil jamaah yang menunjukkan tidak ada orang yang hidup, tidak ada satupun seorang mukmin yang hidup saat didatangkan oleh Allah kiamat kepada manusia. Semua telah diwafatkan oleh Allah. Kenapa? Karena begitu mengerikan jamaah. Karena kiamat itu peristiwa yang tadi disebutkan oleh Allah surat Al-Hajj, syai'un azim. Peristiwa yang begitu dahsyat dan mengerikan jamaah. Bagaimana mungkin ya akan hidup orang yang mukmin saat itu? Karena mereka adalah orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang menunjukkan kasih Allah Subhanahu wa taala disebut kepada hadis tadi. Hatta seorang mukmin yang imannya hanya sebesar biji, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menyaksikan terjadinya kiamat. Sebagaimana Rasul tadi menyebutkan, Rasulullah mengatakan ketika duduk bersama para sahabat, ketika menceritakan orang-orang yang terakhir yang terjadi pada hari kiamat nanti. Maka Nabi SAW mengatakan, "Tsumma yab'atsullah rihan." Maka Allah utus sebelum terjadinya kiamat angin yang berhembus, yang wanginya begitu semerbak, kata Nabi SAW. Massuha massul harir, yang sentuhannya menyentuh seorang mukmin untuk mewafatkannya itu begitu lembut, selembut apa? Sutra. Ya. Fala tatruk nafsan, di mana angin yang diutus, yang dihembuskan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu lembutnya dia berhembus.
Seperti hembusan sutra, kain sutranya menyentuh, sutra yang menyentuh, lembut gak ya? Pernah gak disentuh sama sutra antum? Pernah kesentuhan sutra gak? Ya, kalau kita kesentuh sutra kan lembut banget sutra itu ya. Seperti tangannya Rasulullah yang lebih lembut dari sutra ya. Pernah dengar gak? Ya, hadis Nabi punya tangannya lebih lembut dari sutra ya, tangannya Nabi itu ya. Subhanallah. Iya, sahih. Ya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghembuskan angin yang sentuhannya selembut sutra, kata Nabi SAW, yang kemudian angin itu tidak diutus oleh Allah, tidak meninggalkan satu jiwa pun yang di dalam hatinya, kata Nabi, itu ada sebiji iman. Nggak banyak-banyak, sebiji, biji berapa besar biji yang kita lihat, Bapak-bapak. Ya, biji ya mungkin kalau durian ya, kecil juga ya, tetap namanya biji itu kecil, soto kecil. Ya. Kata Nabi SAW, di mana angin ini tidak meninggalkan satu jiwa pun yang masih ada iman, walaupun sekecil apapun iman pada hatinya, kecuali angin itu mewafatkannya. Kecuali angin itu menjadi sebab dengannya Allah mewafatkan jiwa-jiwa orang yang beriman saat itu. Lalu siapa yang tertinggal saat itu, kata Nabi? Maka Nabi kembali menceritakan, summa yabqa syirarun nas. Kemudian yang tersisa saat itu, kata Nabi SAW, ketika seorang mukmin tidak satu pun di antara mereka kecuali telah diwafatkan dengan sebab angin yang dihembuskan oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang tertinggal saat itu, kata Nabi, syirarun nas, manusia yang paling jahat, yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alaihim taqumus sa'ah, di tengah-tengah mereka lah kiamat itu didatangkan, kata Nabi SAW. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah, semoga kita termasuk orang-orang ya yang diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum Allah datangkan kiamat, karena dia adalah seburuk-buruknya manusia, jamaah. Wal iyadu billah min dzalik. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya. Hari kiamat itu, kata Allah, hari di mana saat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tuhaddits. Siapa yang tuhaddits di sini? Al-ardu, bumi tadi. Ya, ini kembali fa'ilnya dhamir mustatir, taqdiru hiya tarji ila al-ard. Ya. Ini tuhaddits, hari itu, hari kiamat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tuhaddits. Apa tuhaddits? Tukhbir. Siapa yang mengabarkan? Tuhaddits maknanya mengabarkan. Bumi yang mengabarkan maksudnya. Ya, fa'ilnya, pelakunya siapa? Bumi. Ya. Yauma idzin tuhadditsu. Pada hari kiamat maka bumi itu, kata Allah Subhanahu wa taala, tuhadditsu, dia akan mengabarkan akhbaraha, kabar-kabarnya, berita-beritanya. Apa berita-berita bumi saat itu? Apa yang diberitakan bumi? Maka para mufassir mengatakan, ya, yaumal qiyamah tukhbirul ardu bima umila 'alaiha min khairin aw syarrin. Di mana bumi saat itu mengabarkan semua yang dikerjakan di atasnya. Ya, maksudnya apa? Semua yang dikerjakan di atas bumi. Semua perbuatan manusia yang dilakukannya pada saat mereka tinggal di bumi. Maka bumi akan mengabarkan. Apakah perbuatan-perbuatan yang hasanat, perbuatan yang baik, atau perbuatan yang sayyiat? Apakah perbuatan-perbuatan buruk, maksiat? Maka nanti bumi akan menjadi saksi, mengabarkan semua amal, semua perbuatan yang kita kerjakan saat kita berada di bumi. Wah, fulan, ternyata fulan katanya soleh ya. Ini bumi ini ngabarin fulan itu jahat, fulan itu bermaksiat. Kita nggak tahu kalau fulan bermaksiat, mau dikabarkan, dibongkar oleh bumi. Ya, kalau mungkin kita saat ini bermaksiat orang nggak tahu ya. Ya, nggak ada orang merasa kita berbuat maksiat. Tapi nanti jamaah, tapi ketika nanti terjadinya kiamat, maka di antara fenomena yang terjadi saat itu, maka bumi akan menjadi saksi dan mengabarkan semua perbuatan-perbuatan manusia yang mereka lakukan ketika berada di atas bumi. Apa kebaikan yang dilakukannya, apakah maksiat yang dia kerjakan, semuanya akan diberitakan. Betul-betul bumi menjadi saksi. Betul-betul bumi dan semua yang ada pada bumi itu menjadi saksi atas semua perbuatan kita, jamaah. Kita mau mengingkari bagaimana, jamaah? Kenapa? Kata para ulama, apa hikmah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi?
Karena siapa yang memerintahkan bumi mengabarkan beritanya ini? Siapa yang memerintahkan bumi ini untuk menjadi saksi dan mengabarkan semua perbuatan manusia yang dilakukannya di atas bumi itu? Mau itu kebaikan, ya, mau itu amal soleh, apakah keburukan atau maksiat, perbuatan dosa yang dikerjakan, semuanya akan diberitakan. Ya, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya? Ayat selanjutnya. Allah mengatakan bi anna rabbaka auhalaha. Ya, dan semua itu karena Allah. Bi anna rabbaka. Karena sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala auhalaha. Auha maknanya amaroha. Ya, menyuruhnya. Karena sungguhnya, karena semua itu Allah lah Subhanahu wa ta'ala yang menyuruh bumi untuk memberitakan, mengabarkan semua perbuatan manusia ketika mereka berada di atasnya. Apakah kebaikan yang dilakukannya, kemaksiatan yang dia perbuat. Itu atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hikmahnya jamaah? Ya. Maka hikmahnya, ya, bukan Allah tidak bisa membeberkan kejelekan kita jamaah. Ya. Bukan Allah Subhanahu wa ta'ala kok kenapa perlu pakai bumi gitu kan ya. Kita akan bertanya ya. Bukan Allah Maha tahu. Betul, Allah Maha tahu. Ya. Kenapa perlu bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi ya, untuk mengabarkan semua yang dikerjakan oleh manusia ketika mereka hidup di dunia, hidup di atasnya. Ya, untuk apa? Untuk tidak ada lagi satupun di antara mereka yang mengingkari perbuatannya. Karena banyak menjadi orang-orang menjadi saksi. Karena banyak makhluk-makhluk itu menjadi saksi atas perbuatan kita jamaah. Kalau mungkin tidak ada saksi, kita akan mengingkari. Ya Allah, ya, walaupun kita tahu Allah Maha tahu, pasti akan datang nanti manusia mengingkari perbuatan. Saya nggak berbuat syirik kepada Allah. Saya nggak pernah meninggalkan salat. Ya Allah, dari mana bukti? Mana bukti? Kan gitu ya. Kan kalau di persidangan kan orang minta bukti ya Pak ya. Walaupun mungkin si hakim tahu nih fulan penjahat ini. Ya kan, ya. Ini fulan tahu dari gelagatnya penjahat ini. Tapi kan pasti ya apa namanya, terdakwa itu kan nggak begitu aja terima ya, juga kan nggak mau diponis tanpa bukti ya Pak ya. Ada gak manusia yang di dunia aja ada gak orang mau diponis tanpa bukti? Nggak ada kan? Semuanya minta bukti. Mana kalau saya mencuri? Mana kalau saya berbuat maksiat? Mana saya membunuh? Mana saya berzina? Mana saya minum khamr? Semuanya akan minta bukti. Ya, maka begitupun Allah menjadikan bumi sebagai bukti. Agar tidak ada lagi orang yang kemudian saat itu mengingkari. Emang ada nanti orang mengingkari? Ada jamaah. Mana dalilnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, dalam satu suratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, "Tsumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin." Di mana orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang berbuat maksiat, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kemudian tidak ada fitnah mereka ini. Tidak ada fitnah orang-orang yang melakukan maksiat, kecuali mereka nanti akan berkata kepada Allah di hadapan Allah apa yang mereka katakan jamaah. Lihat ya bagaimana pengingkaran orang-orang berbuat maksiat sudah di hadapan Allah jamaah. Ini orang-orang ini sudah sedang berhadapan dengan Allah ya. Lalu kemudian dia mengingkari maksiatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dia katakan kepada Allah? Wallahi demi Allah ya Allah. Dia katakan, Rabbina demi Allah engkau Tuhan kami. Ma kunna musyrikin. Kami tidak pernah berbuat syirik kepadamu. Masya Allah, lihat pengingkaran orang-orang musyrik saat itu. Ya, udah berani mereka pengingkar. Ya, sehingga apa yang didatangkan Allah? Datangkan bukti sama Allah. Lihat bumi suruh berbicara. Ya. Ya semua ya yang mereka pijak. Bahkan dalam satu hadis yang sahih riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan tidaklah seorang muadzin mengumandangkan azan. Ya, tidaklah mendengar ya. Tidak ada yang mendengar apa namanya kumandang azannya, baik itu pepohonan atau batu, ya, dan sesuatu yang lainnya, kecuali mereka akan menjadi saksi atas amal soleh. Ini, ya, jadi ini menunjukkan dalil apa saat sahih ini? Ini menunjukkan sampai orang yang berazan kata Nabi, yang kemudian suaranya itu tidaklah didengar oleh pepohonan, batu-batuan dan semua yang mendengar suara si muadzin ini, kecuali kelak semuanya akan menjadi saksi akan perbuatannya. Jadi jangan kita bilang nih ya kita di mana saja itu direkam itu sama orang sama makhluk Allah yang ada di sekitar kita. Kita berapa sholat, betul nanti batu itu akan berbicara, betul fulan itu dia sholat di atas saya. Ya, semua akan menjadi saksi benda-benda di sekitar kita. Ya. Jadi manusia nggak bisa lagi saat itu mengingkari. Dia nggak bisa mengelak.
Dia nggak bisa ingkar dengan perbuatannya. Karena semua yang di dekatnya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang mendengar ucapannya, yang melihat perbuatannya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat dia mengingkari perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bersumpah kita lihat ya. Sampai orang-orang ya pelaku kesyirikan bersumpah di hadapan Allah mengingkari perbuatan, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Demi Allah ya Allah, demi Engkau ya Allah Tuhan kami. Kami enggak pernah berbuat syirik kepada Engkau. Masya Allah kita lihat. Ya. Maka saat itu betul-betul ya manusia dikunci setelah itu. Dikunci mulutnya. Semua benar-benar menjadi saksi. Ya, bahkan selain mulut ya, semuanya akan menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan manusia itu sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat apa? Yasin ya. Dalam surat Yasin ayat 65. Ini kita sering baca ya, kaum muslimin. Ya. Harusnya ditelaah, ditadaburi, jangan sekedar baca ngebut selesai, tapi harus bisa ya, kalau bisa ya oke lah malam Jumat, tapi belajar tafsir, belajar isinya. Ya, walaupun malah tidak ada dalil akan keutamaan membaca surat Yasin setiap malam Jumat, tidak ada ya. Tapi membaca surat Yasin Masya Allah punya fadilah yang besar. Ya, setiap hurufnya punya kebaikan ya kan, pahala. Ya, apalagi kalau kita membacanya dengan kita tadabbur, kita pahami maknanya, begitu dahsyatnya makna yang terkandung dalamnya. Maka di antaranya sebagaimana Allah berfirman surat Yasin dan surat ayat 65 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Enggak hafal ya? Berarti bukan ini ya. Bukan penghafal Yasin setiap malam Jumat ya. Taib. Ya bukan itu maksudnya ya. Ya biasanya kan hafal gitu ya. Kita lihat jamaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Yasin ayat 65 ini. Allah mengatakan al-yawma nakhtimu afwahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahim. Hari ini kata Allah, hari kiamat maksudnya. Ya. Kami kunci kata Allah, nakhtim. Kami kunci mulut-mulut mereka manusia. Ya, jadi nanti yang bicara kalau mulut bisa berdusta dia. Ya. Seperti tadi perkataan orang-orang musyrik kan ya, masih belum dikunci itu mulutnya. Ya lihat bagaimana ketika mulut itu belum dikunci, orang-orang musyrik mengingkari, demi Allah kami enggak berbuat syirik kepada Engkau ya Allah. Kami enggak pernah berbuat syirik kepada Engkau ya Allah. Maka kemudian saat itu kata Allah, saat ini kata Allah, nakhtimu ala afwahim. Kami kunci mulut-mulut mereka manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan mereka lah yang berbicara kepada kita, menyaksikan, bersaksi. Ya betul ya Allah, dia tangan-tangannya ngomong. Betul ya, saya ini yang kemarin bermaksiat berzina pada malam ini ya betul. Kalau saya ini si pemilik tangan inilah yang ya telah memukul si fulan, mengambil harta si fulan tanpa hak, yang menuduh orang berzina. Masya Allah, tangan yang berbicara nanti jawab. Ya. Tangan-tangan kita ini akan menjadi saksi. Tangan-tangan kita yang akan mengakui semua perbuatan maksiat yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika nanti diminta persaksiannya. Wa tashhadu arjul, begitupun kaki-kaki kita. Ya. Wa tashhadu arjul, kaki-kaki manusia yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, atas semua perbuatan yang mereka lakukan di dunia. Mau gimana jamaah? Mau ngingkar gimana? Ya, mau mengelak bagaimana jamaah saat itu? Mulut oke. Mungkin bisa berdusta, tapi saat itu jamaah mulut kita dikunci oleh Allah. Nggak ada lagi kedustaan saat itu. Tidak ada lagi kebohongan saat itu dilakukan oleh lisan. Karena saat itu dikunci, dan semua selain lisan itu akan menjadi saksi dan akan berbicara, mengakui semua perbuatannya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat selanjutnya. Allah mengatakan, yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu kata Allah, hari kiamat maksudnya, tetap tentunya masih masalah kiamat tentunya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan yasdurun nas. Pada hari ini kata Allah, pada hari kiamat ini kata Allah Subhanahu wa taala, yasdur yarji'un nas an mauqifil hisab. Ya. Di mana manusia kata Allah Subhanahu wa taala yasdurun nas, yarji', mereka akan kembali, dia pulang berdiri ya di tempat di mana amal-amal mereka akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Mutaffifin ya. Bagaimana manusia ketika dibangkitkan dari kubur,
Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berdiri di mana? Di tempat di mana amal-amal mereka dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Al-Mutaffifin ayat 6. Allah mengatakan yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari kiamat, hari di mana manusia semuanya berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Semuanya berdiri dikumpulkan oleh Allah untuk diapakan mereka ini? Ya, untuk diperhitungkan amal-amal mereka. Untuk dihisap. Dihisap itu bukan dihisap ya. Apa itu hisap ya? Diperiksa. Ya. Hisap itu maksudnya diperiksa amal-amal kita. Diaudit. Ya. Diinterogasi. Ya. Semua yang kita perbuat itu akan ditanya, diinterogasi, diaudit, dipertanggungjawabkan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Ya. Yang kemudian ditimbang dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di mana manusia saat itu ya betul-betul mereka akan kembali didirikan oleh Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dihisap amal-amal mereka. Ashtata, dalam keadaan apa? Berbondong-bondong, berkelompok-kelompok. Ya. Untuk apa saat itu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menegaskan semua yang tadi kita sebutkan, penjelasan kita sebutkan liyurau a'malahum. Untuk Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal yang mereka kerjakan. Ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dan mempertontonkan kepada manusia atas semua perbuatan yang mereka kerjakan di dunia. Yang kemudian setelah itu apa? Wa yujazihim 'alaiha, yang kemudian amal-amal itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diperlihatkan, ditontonkan oleh Allah, diputar video kita Bapak. Ya, bukan hanya di dunia ya. Ya, kita ada rekaman yang bisa diputar berulang-ulang. Nanti di akhirat ya video Allah lebih canggih lagi. Mungkin nggak ada hoaxnya itu ya. Nggak ada errornya. Nggak bisa direkayasa itu. Karena kalau video bisa direkayasa di dunia ya. Ya, banyak rekayasanya kan. Dipotong-potong lah, disambung-sambungin lah ke video yang lain. Ya, sehingga tidak bisa originalitasnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, nggak valid dan seterusnya. Tapi ini videonya Allah Azza wa Jalla, rekaman Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah jamaah, nggak ada errornya. Betul-betul persis seperti apa yang kita lakukan di dunia, dipertontonkan oleh Allah, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh yang kita kerjakan selama di dunia. Kita akan lihat itu. Ya. Kalau tadi mengingkari ya, kemudian didatangkan saksi-saksi. Maka kemudian di antara yang akan menjadi saksi itu apa? Video, rekaman, ya, jejak digital. Kalau sekarang jejak digital ya. Ya. Semua akan ditampakkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau bagaimana kita jamaah saat itu? Ya. Untuk apa ditampakkan amal-amal kita oleh Allah, dipertontonkan, diperlihatkan? Untuk kemudian manusia itu akan mendapatkan balasan dari seluruh amalnya. Lalu Allah mengatakan apa? Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang melakukan, kata Allah, faman, maka siapapun, atau barang siapa, kata Allah, ya'mal, yang dia melakukan perbuatan, ya, mithqala dzarratin khaira, melakukan kebaikan sebesar dzarrah. Dzarrah ini apa? Ya, ada mengatakan biji atom. Ada mengatakan seperti apa? Biji jagung, ya. Kalau sebagian para ulama juga menafsirkan adalah namlah saghirah, ya, seperti semut kecil. Para ulama itu. Jadi intinya apa? Intinya semua benda yang terkecil, yang ahqaru syai, kata para ulama, kata Imam As-Sa'di, ya. Makna mithqalu dzarrah ini maknanya adalah sesuatu yang paling hina, yang terkecil, yang paling hina, yang enggak ada harganya. Masya Allah ya. Bagaimana kalau itu diperbuat oleh manusia? Ya, kalau andaikan manusia berbuat kebaikan sekecil apapun, yang paling hina mungkin nggak ada artinya di hadapan manusia. Bagaimana kata Allah? Dia akan melihatnya, kata yarah. Apa makna yarah? Melihatnya. Dia akan melihat balasannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semuanya betul-betul akan dibalas seadil-adilnya oleh Allah Azza wa Jalla.
Tidak ada yang diabaikan. Ya, tidak ada yang ditinggalkan oleh Allah kecuali diberikan balasannya oleh Allah Subhanahu. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan hikmahnya tidak boleh manusia itu meremehkan kebaikan sekecil apapun kebaikan dari siapapun yang melakukan. Ya. Ini menunjukkan nggak boleh orang itu meremehkan sekecil apapun kebaikan yang dikerjakan oleh orang lain dan juga termasuk dirinya. Kenapa? Karena sekecil apapun kebaikan yang kita kerjakan, maka semuanya akan kita lihat balasannya dari Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya. Balasannya kecil atau besar ini Bapak? Besar. Ya. Kita mungkin kecil melihatnya. Tapi balasan yang diberikan oleh Allah, bagaimana Allah menghargai amal manusia itu. Bagaimana sayangnya Allah terhadap amal kebaikan yang dilakukan manusia. Sekecil apapun, seremeh apapun, Allah hargai dengan penghargaan yang begitu besarnya. Betul apa tidak jamaah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bisyikki tamrah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berlindunglah kalian dari api neraka Allah walaupun hanya bersedekah dengan setengah buah kurma jamaah. Setengah buah kurma remeh, kecil. Ya. Dijual gak di Tanah Abang Bapak setengah buah kurma? Antum mau beli kurma, Pak ana mau beli setengahnya aja, setengah buah, setengah bijinya boleh gak? Oh, ana 5 aja nak kasih buat antum, kata pedagang mungkin gitu ya. Antum cobain 5 aja, nggak usah bayar, gratis. Remeh gak berarti? Remeh. Ya, bahkan dibagi-bagiin biasa ya Pak, dibagi-bagiin kurma itu biasa. Tapi Masya Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu besar. Sebaliknya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan barang siapa kata Allah yang beramal keburukan sekecil apapun kata Allah Azza wa Jal, maka Allah juga memastikan yarah. Dia juga pasti akan melihat balasannya kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, mungkin saja yang saya sampaikan kesempatan kali ini. Mohon maaf atas terburu-burunya penyampaian dalam kesempatan duha ini karena ada hal yang menjadi uzur bagi saya untuk meninggalkan kajian ini dengan cepat ini insyaallah ya. Mohon maaf ini, dan mudah-mudahan kajian tafsir singkat ini bermanfaat buat kita dan membuat kita semakin betul-betul menjadi yakin bahwa hari kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi, yang akan dihadirkan dan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya hikmah dari semua ini agar manusia, agar kita semuanya menyiapkan diri pada saat terjadinya hari tersebut. Apakah sudah kita menyiapkan bekal terbaik kita ketika terjadinya hari kiamat? Karena hari itu betul-betul kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal kita. Apakah amal yang kita lakukan akan menghantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, atau justru sebaliknya akan menuai siksa Allah dan menyeret kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita. Mohon maaf mungkin ditunda dulu tanya jawabnya ya. Pada kesempatan yang akan datang insyaallah boleh nanti ditanya tentang surat ini. Kita tutup dengan kafar majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.